Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf SE. Saya peserta pelatihan dasar CPNS 2025 pada golongan 3 angkatan 5 dengan nomor daftar hadir 34. Yang mana pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu, yang mana saya menjabat sebagai analis kebijakan ahli pertama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Isu atau masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman tugas dan fungsi. Sebagai jabatan fungsional yang relatif baru, banyak analis kebijakan ahli pertama yang belum sepenuhnya memahami lingkup kerja, indikator kinerja, dan cara mengimplementasikan tugas sesuai Permen Pan RB nomor 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsionalis analis kebijakan. Yang kedua, keterbatasan pelatihan dan pengembangan kompetensi, yakni belum meratanya pelatihan atau bimbingan teknis khusus untuk analis kebijakan, terutama dalam konteks kebijakan kependudukan. Yang ketiga, belum jelasnya indikator kinerja dan penilaian, karena belum adanya sistem penilaian kinerja yang spesifik untuk analis kebijakan, sehingga capaian kinerja ataupun kerja tidak terukur dengan jelas. Di sini saya menggunakan metode USG dalam mencari isu skala prioritasnya, yang mana USG adalah urgensi, seriousness, dan growth. Apa itu urgensi? Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu dan harus ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth seberapa besar memburuknya suatu isu apabila tidak ditangani secara segera. Dan ini menggunakan skala Likert, yakni dari 1 hingga 5, dari 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Adapun hasil prioritas isu menggunakan metode USG yang saya lakukan, yakni isu pertama, kurangnya pemahaman peran dan fungsi analis pada U di angka 4, S di angka 4, dan G di angka 4 dengan jumlah 12. Dan isu kedua, minimnya pelatihan dan pengembangan SDM pada U berangka 4, S angka 3, dan G angka 4 dengan jumlah 11. Dan isu ketiga, tidak jelasnya indikator kinerja, U dengan angka 3, S dengan angka 2, dan G dengan angka 3 dengan jumlah 8. Maka dari ketiga isu tersebut, isu pertama menjadi peringkat pertama, yakni kurangnya pemahaman peran dan fungsi analis. Selanjutnya, saya menganalisis sampai ke akar masalahnya dengan menggunakan metode Fishbone, yang mana dengan permasalahan utama kinerja analis kebijakan ahli pertama yang belum efektif, yang mana dari sudut pandang SDM adalah kurangnya pembekalan dan pelatihan teknis bagi analis kebijakan yang baru. Dan dari sudut metode, tidak adanya SOP baku untuk analisis kebijakan. Dari aspek sarana, terbatasnya akses data dan dokumen kebijakan, serta pada aspek lingkungan, adanya minim dukungan budaya organisasi. Maka dari itu, ditemukan alternatif pemecahannya menggunakan metode SWOT, yakni Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang mana strength ataupun kekuatan adalah ada dukungan struktural dari pimpinan
dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, weakness ataupun kelemahan, yakni SOP dan panduan kerja yang belum tersedia atau belum dijalankan secara optimal. Selanjutnya, opportunity ataupun peluang, yakni adanya kolaborasi dengan instansi lain untuk meningkatkan kualitas analis, serta threat ataupun ancaman, yakni terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.